Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, kisah ini adalah tentang seseorang yang pekerjaannya tersembunyi, namun jasanya mengubah takdir. Di malam yang genting, 16 Agustus 1945, di tengah suasana yang mencekam di rumah Laksamana Maeda, ada satu mesin yang bergetar. Mesin itu dioperasikan oleh seorang pria kurus, seorang jurnalis veteran yang harus bekerja di bawah tekanan luar biasa. Dia adalah Sayuti Melik. Di tangannya, naskah proklamasi yang ditulis tangan Soekarno harus diubah menjadi dokumen resmi. Dia bukan hanya mengetik, dia adalah editor terakhir yang berani mengubah diksi sang proklamator. Mengubah tempo menjadi tempoh, dan yang terpenting, mengubah wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dialah juru ketik takdir, pria yang memanggul risiko mati oleh Kempeitai hanya demi memastikan setiap kata dalam akta kelahiran bangsa ini sudah sempurna. Jurnalis di ruang sejarah. Sayuti Melik, lahir 1908, adalah sosok yang tidak pernah mencari panggung, namun kebesaran namanya terukir pada satu malam bersejarah. Ia dikenal sebagai aktivis politik, seorang jurnalis yang tulisannya tajam sejak era pergerakan PNI Partai Nasional Indonesia. Ia menghabiskan masa mudanya keluar masuk penjara kolonial dan pengasingan karena keberaniannya bersuara. Peran Sayuti Melik memuncak pada dini hari 17 Agustus 1945. Di ruang makan rumah Maeda, saat perdebatan antara golongan tua dan golongan muda mencapai klimaksnya, Sayuti Melik sebagai satu-satunya jurnalis profesional di sana bertindak cepat. Ia mengambil alih tugas. Mesin tiknya yang berbunyi ritmis menjadi penanda bahwa proses kelahiran negara sedang berlangsung, tak peduli pada kekacauan di luar. Kejeniusan Sayuti Melik terlihat dari keberaniannya melakukan editing final pada naskah yang ditulis tangan oleh Soekarno. Ia membuat revisi-revisi kecil namun substansial yang sangat penting, menghilangkan beberapa kata yang terkesan bertele-tele dan mempertegas subjek. Perubahan ini memastikan bahwa teks proklamasi tidak hanya bersifat politis, tapi juga memiliki kekuatan hukum yang ringkas dan tegas, sebuah cerminan dari didikan jurnalisme yang efisien. Setelah proklamasi, Sayuti Melik tetap menjadi seorang jurnalis dan politisi, namun ia dikenal konsisten dengan idealismenya. Ia adalah contoh abadi bahwa kepahlawanan tidak harus berpidato di lapangan luas atau memimpin pasukan. Terkadang, kepahlawanan adalah kesetiaan pada tugas kecil, pada sebuah mesin tik yang dioperasikan dengan hati yang penuh keberanian dan integritas. Jurnalis pemberontak dan sekolah di balik jeruji. Sayuti Melik, lahir 1908, berasal dari Sleman, Yogyakarta. Berbeda dengan Soekarno yang fokus pada orasi massa, Sayuti Melik memilih jalan yang lebih sunyi namun tajam, jurnalisme. Sejak remaja, ia sudah aktif dalam gerakan pemuda dan politik, dipengaruhi oleh semangat yang disebarkan oleh Sarekat Islam dan PNI, Partai Nasional Indonesia.
Ia menggunakan pena untuk menulis kritik pedas terhadap pemerintah kolonial yang dimuat di berbagai surat kabar pergerakan. Tulisannya yang lugas, cerdas, dan membakar semangat membuatnya segera menjadi target utama intelijen Belanda. Kehidupan Sayuti Melik di era kolonial adalah siklus tanpa akhir. Berjuang, menulis, ditangkap, dipenjara. Pada tahun 1927, di usia 19 tahun, ia sudah ditangkap karena aktivitas politiknya. Puncak penderitaannya adalah ketika ia dibuang ke kamp konsentrasi Bovendigul, Papua. Siberianya Hindia Belanda. Namun, bagi Sayuti Melik dan aktivis lain, penjara bukanlah akhir. Penjara adalah universitas yang mengajarkan mereka disiplin, kesabaran, dan strategi revolusioner yang lebih efektif. Di tengah pengasingan itulah, ia bertemu dengan para pemimpin yang kelak menjadi Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta, dan tokoh-tokoh besar lainnya, menguatkan visi mereka tentang republik. Di tengah dunia pergerakan yang keras, Sayuti Melik menemukan belahan jiwanya. Siti Sukaptina Kridonoyo Trimurti, SK Trimurti. Trimurti adalah seorang aktivis wanita, guru, dan jurnalis yang sama radikalnya. Keduanya menikah pada tahun 1938. Pernikahan mereka adalah aliansi politik. Mereka berdua sama-sama dicari Belanda, sama-sama pernah dipenjara, dan sama-sama hidup dari upah menulis yang kecil. Mereka membentuk pasangan yang saling menguatkan, berbagi resiko, dan berbagi idealisme. Trimurti menjadi saksi hidup dan penyemangat bagi setiap perjuangan Sayuti Melik. Saat Jepang datang, Sayuti Melik dan Trimurti sempat kembali ditahan. Namun setelah dibebaskan, mereka berdua memilih jalur kolaborasi semu. Sayuti Melik bekerja di kantor propaganda Jepang, memanfaatkan posisinya untuk secara halus menyebarkan ide-ide nasionalis. Sementara itu, di balik layar, ia dan Trimurti tetap menjadi bagian dari jaringan perlawanan bawah tanah, menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut saat-saat kekuasaan Jepang runtuh. Semua pengalaman, pengasingan, dan risiko yang diambil Sayuti Melik kini berakumulasi menjadi kesiapan total menjelang peristiwa paling bersejarah bagi bangsa, malam 16 Agustus 1945. Jaringan di bawah tanah dan kepercayaan sang proklamator. Hubungan antara Sayuti Melik dan Soekarno sudah terjalin erat sejak masa pergerakan PNI, Partai Nasional Indonesia, di akhir tahun 1920-an. Keduanya adalah kaum nasionalis yang sama-sama berani melawan Belanda. Meskipun Sayuti Melik tidak memiliki karisma yang meledak-ledak seperti Soekarno, ia dikenal sebagai aktivis yang loyal, cerdas, dan tahan uji. Keduanya pernah sama-sama merasakan dinginnya penjara kolonial, pengalaman yang menguatkan ikatan batin mereka. Saat Soekarno dan Hatta berjuang di atas panggung di masa pendudukan Jepang, kooperasi, Sayuti Melik bergerak di balik layar, menjaga koneksi bawah tanah dengan para pemuda dan aktivis yang muak dengan Jepang. Dia adalah perwira intelijen politik yang paling dipercaya Soekarno. Di samping Sayuti Melik, istrinya, SK Trimurti, adalah tokoh yang tak kalah penting. Mereka berdua adalah pasangan revolusioner sejati. SK Trimurti adalah jurnalis wanita militan yang disegani. Jaringan mereka sangat luas, dari kaum tua, Soekarno-Hatta, hingga ke kelompok radikal muda seperti yang kelak menjadi basis PRD. Rumah mereka di Jakarta menjadi tempat berkumpulnya para pemikir yang berani. Seringkali, Muhammad Hatta berdiskusi dengan Sayuti Melik tentang ekonomi dan strategi. Kepercayaan Hatta sangat besar terhadap integritas Sayuti Melik, seorang yang anti korupsi dan sangat teliti, sebuah sifat yang kelak membuat Hatta memilihnya untuk tugas paling penting. Kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun itulah yang menentukan nasib Sayuti Melik di malam 16 Agustus 1945.
Saat Soekarno merumuskan naskah proklamasi di ruang makan Laksamana Maeda, Soekarno membutuhkan orang yang memiliki 3 kriteria mutlak. Integritas absolut, orang yang tidak akan membojorkan isi naskah kepada Jepang. Kecepatan dan keahlian, orang yang bisa mengetik cepat dan melakukan editing final secara logis, kualitas jurnalistik. Kesetiaan ideologi, orang yang memahami benar semangat nasionalis dalam teks tersebut. Di antara semua tokoh yang hadir, Sayuti Melik adalah satu-satunya orang yang memenuhi ketiga kriteria itu secara sempurna. Soekarno memilih Sayuti Melik bukan karena ia jenderal, tetapi karena ia adalah sahabat lama yang paling terpercaya untuk tugas yang tidak bisa diulang. Dari juru ketik ke penjaga pena Republik. Setelah membacakan proklamasi, Sayuti Melik tidak meminta jabatan menteri atau kepala daerah. Ia kembali ke dunia yang paling ia cintai, jurnalistik. Beliau memang sempat diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, semacam parlemen sementara. Namun, hatinya tetap berada di mesin tik dan pena. Sayuti Melik mendirikan dan memimpin berbagai surat kabar, menggunakan keahliannya untuk mengedukasi rakyat yang baru merdeka. Tulisannya tidak hanya membahas politik, tetapi juga filsafat, ideologi, dan pentingnya persatuan. Ia adalah penjaga pena Republik, memastikan bahwa semangat proklamasi tidak hanya diingat melalui pidato, tetapi melalui literasi dan pemikiran yang kritis. Di era 1950-an hingga awal 1960-an, ketika Presiden Soekarno semakin condong pada konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis, Sayuti Melik mengambil sikap yang sangat berisiko. Ia adalah seorang nasionalis sejati, namun ia menentang keras kebangkitan kembali PKI, Partai Komunis Indonesia. Meskipun ia pernah menjadi kawan ideologi Musso di masa muda, Sayuti Melik dan istrinya, S.K. Trimurti, menyadari bahwa PKI di bawah Aidit telah menjadi ancaman nyata terhadap demokrasi dan Islam. Sayuti Melik menggunakan kolom-kolomnya untuk secara terbuka memperingatkan bahaya komunisme, sebuah tindakan yang sangat berani di masa demokrasi terpimpin Soekarno. Ia mengkritik Soekarno secara tidak langsung. Sayuti Melik membuktikan bahwa kesetiaan pada negara haruslah lebih tinggi daripada kesetiaan pada karisma pribadi seorang presiden. Setelah peristiwa G30S 1965 dan pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Sayuti Melik akhirnya mendapatkan kedamaian untuk sementara. Namun, ia kembali menunjukkan integritasnya yang tak tergoyahkan. Ia melihat bahwa Orde Baru di bawah Soeharto yang menjanjikan demokrasi justru berubah menjadi otoritarianisme baru yang juga mengebiri kebebasan pers. Di awal tahun 1970-an, Sayuti Melik kembali menulis kritik, kali ini diarahkan pada kekuasaan absolut Soeharto. Akibatnya, ironi terbesar menimpanya. Pria yang dipenjara Belanda, dibebaskan Jepang dan menjadi saksi proklamasi, kini ditangkap lagi oleh pemerintahnya sendiri. Ia ditahan tanpa pengadilan, dituduh subversif karena berani bersuara kritis terhadap stabilitas Orde Baru. Ia adalah martir yang tidak pernah berhenti berjuang. Setelah dibebaskan dari penjara Orde Baru, Sayuti Melik menghabiskan sisa hidupnya dalam ketenangan di Jakarta. Ia hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Di masa tuanya, 1970-an hingga 1980-an, ia menjadi saksi hidup yang paling dicari. Mahasiswa, sejarawan, dan penulis datang berbondong-bondong ke rumahnya. Mereka ingin mendengar detail kisah proklamasi, Rengas Dengklok, dan terutama malam ajaib di rumah Laksamana Maeda. Sayuti Melik dengan sabar dan teliti menceritakan semua detail sejarah, memastikan bahwa fakta-fakta tentang kelahiran Republik tidak disalahgunakan oleh kepentingan politik manapun. Ia wafat pada 27 Februari 1989, meninggalkan warisan integritas dan ketelusuran sejarah yang tak ternilai harganya.
Sobat Dongeng Sejarah, kisah Sayuti Melik adalah kisah tentang ironi sejarah yang pahit. Dia adalah pahlawan yang tidak mencari panggung, namun jasanya terekam abadi di atas mesin tik. Pria yang berjuang melawan Belanda demi kebebasan pers, justru berakhir di penjara oleh rezim yang seharusnya ia layani. Jika kalian menghormati integritas Sayuti Melik, seorang yang berani menjadi editor proklamator dan kritik di masa Orde Baru, berikan tanda hormat kalian dengan menekan tombol like. Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Manakah warisan terbesar Sayuti Melik, tangan yang mengetik proklamasi, atau pena yang mengkritik Soeharto? Tuliskan pandangan jujur kalian di bawah. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus mendongengkan kebenaran, satu ketukan mesin tik pada satu waktu. Sampai jumpa di kisah berikutnya.